Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan membaca arba'una hadisan, kullu hadisin fi khamsi khisal 40 hadis, setiap hadis mencakup 5 hal. Hadis yang kelima diberi judul muallif dengan al-ghaibu la ya'lamuhu illallah, sesuatu yang gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan tentang makna al-ghaib. Yang pertama, yang namanya sesuatu yang ghaib atau ghaib bahasa kita adalah ma ghaba 'anil hissi wa lam yakun 'alaihi ilmun yuhtada bihil fi'lu fayahsulu bihil ilmu. Sesuatu yang ghaib itu maknanya adalah apa yang tersembunyi dari panca indera kita yang tidak bisa kita ketahui, dan walam yakun alaihi ilmun yuhtada bihil fi'lu, kita tidak mengetahui tentangnya sehingga kita tidak bisa melakukannya. Fayahsulu bihil ilmu, dengan demikian kita pun tidak tahu ilmu tentang hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul ghaibi khamsun, pintu keghaiban itu ada 5. Yang namanya pintu disebutkan di sini maknanya adalah huwa ma yutawassalu bihi ila istikhrajil mughallaqat allati yata'adzarul wusulu ilaihi. Yang namanya kunci keghaiban itu ada 5. Yang disebut dengan kunci adalah sesuatu yang kita bisa sampai kepadanya dengan membuka sesuatu yang asalnya tertutup, yang awalnya kita tidak bisa memasukinya. Ini namanya kunci, dari kata-kata fataha yaftahu, kemudian ismul alah miftah. Fataha artinya membuka, miftah berarti alat untuk membuka, yakni kunci. Sesuatu yang asalnya tertutup, dengan adanya kunci ini maka kita bisa membuka dan masuk ke dalamnya. Nah, miftahul ghaibi khamsun, kunci kegaiban itu ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Yang pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin, seseorang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kedua, wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Yang ketiga, wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghada, tidak ada seorang jiwa pun, seseorang yang dapat mengetahui apa yang akan dia lakukan besok.
Yang keempat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa ini tidak tahu di belahan bumi mana akan meninggal. Yang kelima, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Seseorang tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan, datangnya hujan. Ada 5 hal yang gaib di dalam hadis ini yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini klop dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi pagi dibaca oleh Imam, surat Luqman ayat yang terakhir, yang ke-34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah yang pertama ada pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tadi dibaca di rakaat yang kedua. Yang pertama tentang hari kiamat, di sini pun masuk. Kemudian yang kedua adalah tentang wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Yang ketiga, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Yang keempat, wa ma tadri bi ay nafsun bi ayyi ardin tamut. Dia tidak mengetahui wa yunazzilul ghaisa. Yang kedua, setelah Allah mengetahui hari kiamat, yang kedua Allah menurunkan hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengkhabarkan. Jadi sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar ini. Makna hadis ini, dzukira fi hadzal hadis khamsu khisalin. Disebutkan di dalam hadis ini ada 5 hal. Wa hiya mimma ikhtassallahu subhanahu wa ta'ala bi ilmiha. Dan ia termasuk di antara apa yang khusus bagi Allah mengetahuinya. Wa hiya minal umuril ghaibiyah. Dan 5 hal ini termasuk perkara-perkara yang gaib. Fala ya'lamuha malakun muqarrabun. Tidak ada yang mengetahuinya walaupun malaikat yang dekat. Malakun muqarrab, malaikat yang didekatkan. Malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak mengetahuinya. Au nabiyyun mursalun, atau nabi yang diutus, nabi sekaligus rasul. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 188 melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kul la amliku li nafsi naf'aw wala dharra. Katakan Muhammad, aku tidak memiliki kekuasaan atas diriku naf'a wala dharra, memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat. Aku tidak memiliki kuasa atas hal tersebut. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, sekiranya aku mengetahui yang gaib, lastaksartu minal khair, aku akan memperbanyak amal-amal kebaikan. Wa ma massaniyasu, dan aku tidak akan tersentuh kejelekan, tidak akan tersentuh keburukan. In ana illa nadhiru wa bashir, tidaklah aku kecuali sebagai seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri afdalul anbiya wal mursalin, seutama para nabi dan para rasul. Beliau pun diperintah oleh Allah untuk mengucapkan dan menyampaikan kepada manusia bahwa beliau tidak mengetahui sesuatu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena jika seseorang tahu tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang besok akan terjadi, maka dia akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan dia tidak akan terkena kejelekan atau keburukan karena dia akan bisa menghindarinya. Wa hadhil khamsu tashtamilu kullun minha ala abwabi idatin. 5 hal ini mencakup dari setiap darinya atas 5 pintu. Yang pertama, as-sa'ah. Nabi SAW dalam hadis tadi bersabda bahwa 5 kunci kegaiban yang pertama adalah tentang masalah as-sa'ah, tentang masalah hari kiamat. Wa ma tadammanat minal hasyr wan nasr wal hisab, di mana hari kiamat itu tercakup di dalamnya termasuk juga hari dikumpulkannya manusia, kemudian dihitungnya amalan manusia. Nabi SAW pernah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar, ya, dalam hadis Arba'in nomor 2, beliau ditanya seseorang yang datang tiba-tiba berambut hitam, berbaju putih bersih, tidak nampak bekas safarnya, namun para sahabat tidak ada yang kenal, kemudian duduk bersimpuh di hadapan Nabi SAW, tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan, kemudian yang terakhir tanya tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW pun menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Beliau yang ditanya tidak tahu sebagaimana yang bertanya, yaitu malaikat Jibril yang merubah dirinya menjadi seorang laki-laki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah, Rasulullah SAW sebaik-baik makhluk Allah pun sama-sama tidak tahu tentang hari kiamat ini. Suatu ketika Nabi SAW banyak menyampaikan tentang hari kiamat. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Mungkin bahasa kita, jenengan ini bolak-balik nyeritakno dino kiamat. Kapan sih dino kiamat? Nabi SAW tidak menjawab, tetapi justru balik bertanya. Beliau bertanya kepada orang yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat dengan menyampaikan ma'adattalah. Engkau bertanya kapan hari kiamat? Apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang sudah engkau siapkan? Kenapa engkau bertanya tentang saat terjadinya hari kiamat? Apa yang sudah engkau siapkan? Orang ini menjawab, saya tidak punya persiapan apa-apa wahai Rasulullah, kecuali ghairu anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian ada satu perkataan yang dirasakan oleh Ibnu Mas'ud. Tidak pernah saya segembira ini, sebahagia ini semenjak saya masuk Islam. Apa sabda Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka perkataan ini betapa bahagianya, betapa gembiranya, ya, secara khusus Ibnu Mas'ud dan juga para sahabat yang lain, ya, tidak ada perasaan yang lebih membahagiakan selain sabda Nabi SAW yang mereka rasakan semenjak mereka masuk Islam. Engkau dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata Ibnu Mas'ud, aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman. Aku berharap dikumpulkan oleh Allah bersama mereka, walaupun amalanku mungkin tidak sebanding dengan amalan mereka.
Jadi para sahabat dahulu senang sekali kalau misalnya ada orang datang kepada Nabi, misalnya orang Badui bertanya kepada Nabi yang sebenarnya pertanyaan itu diarep-arep oleh para sahabat untuk ditanyakan, cuma sungkan. Pekewuh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada orang yang bertanya, senang. Apalagi orang Badui yang agak vulgar bertanya secara terus terang, sehingga mewakili sebenarnya apa yang ingin ditanyakan oleh para sahabat, karena sungkan pakewuh dengan Nabi, terjawab sudah. Kemudian yang kedua, tanzilul ghaisi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini secara urut. Yang kedua adalah wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham, dalam hadis tadi. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Dalam surat Luqman tadi, wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Beberapa penjelasan para ulama tafsir ini sebagian hanya menjelaskan min dakarin au unsa. Tidak ada yang tahu apa yang dikandung oleh seorang ibu di dalam rahim, apakah bayinya, janinnya itu laki-laki atau perempuan. Cukup di situ sebagian ulama tafsir. Tapi kemudian ini bisa jadi juga dibantah orang sekarang dengan teknologi yang ada. USG dengan 4 dimensi. Orang sudah tahu. Kalau hanya sekedar penafsirannya, tahu laki-laki dan perempuan. Dengan teknologi USG itu, maka dokter bisa mengetahui jenis kelamin janin yang dikandung oleh seorang ibu di dalam rahimnya. Oh, ini laki-laki, ini perempuan. Walaupun pernah meleset juga. Adik saya itu, istrinya itu usia 9 bulan USG, laki-laki, sehingga dipersiapkan baju laki-laki, perlengkapan laki-laki, minta nama, cak tolong aku gawekno jeneng lanang. Begitu lahir, selamat Pak, putri bapak sehat. Kaget, wong wis disiapno klambi lanang. Padahal iku USG-nya 9 bulan, sudah hampir melahirkan. Artinya tidak 100%, walaupun mungkin ya tingkat keakuratannya alat itu bisa 90% ke atas. Nah, sementara para ulama tafsir yang lain bukan hanya sekedar Allah mengetahui laki dan perempuan. Kalau sekedar mengetahui Allah laki-laki perempuan, itu bisa jadi manusia Allah titipkan ilmu untuk mengetahuinya. Seperti zaman sekarang. Ibnu Katsir lebih lengkap. Min dakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, rizkuhu wa ajaluhu, rezekinya, ajalnya, saqiyun au sa'idun, apakah termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Dokter tidak tahu, rezekinya nggak tahu, hanya bisa mengetahui, oh iki lanang iki wedok, rezeki ini gak roh. Maka yang dimaksud dengan wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui yang ada di dalam rahim itu secara menyeluruh, segala sesuatu yang berhubungan dengan calon manusia itu nanti yang lahir jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Maka di dalam hadis juga disebutkan ketika janin, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan proses penciptaannya di perut ibunya 40 hari yang pertama dalam bentuk alaqah, summa yakunu mudghah, 40 hari yang pertama dalam bentuk nutfah, air mani, kemudian segumpal darah, kemudian 40 hari yang ketiga segumpal daging, lalu kemudian ya ba'asullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimat. Lalu setelah 40 hari yang ketiga, 120 hari, 4 bulan, Allah mengutus seorang malaikat untuk mencatat 5 kalimat, 5 kata, 5 hal. Mohon maaf, 4 bi arba'i kalimat.
Fayuktabu amaluhu, yang pertama ditulis amalnya. Ditulis tentang aktivitasnya. Seperti kita saat ini. Panjenengan hadir di sini, detik ini, jam ini, menghadap ke sini dalam kondisi tubuh seperti apa, entah sila atau selonjor. Ini sudah ada catatannya. Sudah ada catatannya. Karena memang hakikatnya manusia itu Allah ciptakan sekaligus amalnya. Allah ciptakan fisiknya sekaligus apa yang akan dia kerjakan mulai lahir sampai nanti meninggal. Sehingga seolah-olah kalau dipikir ya manusia itu tidak punya daya apa-apa. Disetir betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Jawa mengistilahkan kerja niku napa? Nyambut gawe. Nyambut niku napa? Nyilih. Gawe itu beraktivitas. Jadi istilahnya nyambut. Allah yang memberikan izin untuk melakukan hal tersebut. Kemudian dicatat pula ajalnya. Lalu rizkinya. Syaqiyun au sa'idun. Menjadi orang sengsara atau orang yang bahagia. Nah, ini tidak akan diketahui oleh manusia. Mungkin saja manusia mengetahui ini laki, ini perempuan di rahim seorang ibu. Tetapi untuk mengetahui secara detail hal-hal yang berhubungan seperti ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Di dalam hadis Nabi menyebutkan yang ketiga yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah dari kunci-kunci keghaiban adalah seseorang tidak tahu apa yang akan dilakukan dia besoknya. Ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan," dalam surat Luqman tadi. Taksibu ghadan fi dunyahu wa ukhraha. Fi dunyaha wa ukhraha. Apa yang dia lakukan besok baik ketika dia di dunia termasuk juga di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Fa kullu ma yataharrahu al-insan mimma fihi ijtilabu naf'in wa tahsilu hadzin wa ma yadhunnu annahu yajlibu manfa'atan aw yadfa'u madarratan wa kullu ma akhadahu li nafsihi aw li ghairihi la ya'lamuhu illallah. Maka setiap apa yang dipilih, diusahakan oleh manusia dari apa yang bisa mendatangkan manfaat atau sesuatu yang ia cita-citakan, termasuk juga dalam rangka menolak bahaya yang akan menimpa dirinya, maka seperti ini hanya usaha mereka saja, sementara yang mengetahui akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat yang kita baca tadi, Al-A'raf 188 tadi, Rasulullah SAW pun mengakui, walau kuntu a'lamul ghaiba, sekiranya aku mengetahui yang gaib, lastaksartu minal khair, niscaya pasti aku akan memperbanyak kebaikan. Kenapa? Karena dalam rangka untuk berjaga-jaga. Wa ma massani yasu, dan aku juga akan tidak tersentuh kejelekan. Jika aku tahu besok ada hal seperti ini, maka aku tidak akan melakukannya. Ketika di suatu tempat ada sesuatu yang membahayakan manusia dan dia sebenarnya berencana ke tempat itu, karena dia tahu hal yang gaib, maka dia pun bisa memilih tempat yang lain, tetapi tidak ada yang tahu. Wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Kahfi, ya, yang menjadi di antara sebab turunnya surat tersebut, beliau ditanya oleh beberapa orang Yahudi tentang Ashabul Kahfi, termasuk juga tentang Dzulqarnain. Maka beliau pun menjawab, besok kamu datang ke sini, tak kasih jawaban. Beliau yakin, pede akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ternyata enggak. Allah menunda. Tapi kemudian Allah menurunkan surat Al-Kahfi sekaligus memberikan teguran. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali Muhammad engkau katakan aku akan melakukan ini besok, kecuali itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran bagi kita, walaupun itu 5 menit lagi, 1 jam lagi, hendaknya kita senantiasa mengiringi dengan kalimat insya Allah jika Allah menghendaki. Insya Allah yang memang tepat pada konteksnya. Karena kadang-kadang ada penempatan yang tidak tepat. Ketika kami dulu pernah membangun masjid di daerah Malang, daerah Wagir, Telogowaru bukan Wagir, yang tahu Malang ya. Itu ada tukang yang ditelepon sama ustadz kami. Dia waktu itu kerja ditelepon. Sekarang sedang mengerjakan apa? Waktu itu sedang ngelepo ya. Insya Allah ngelepo ustadz. Loh kok insya Allah? Kamu sekarang kerjakan apa? Ngelepo ustadz. Itu gak usah insya Allah. Kan ngelepo. Saat ini ditanya sedang apa? Insya Allah ngelepo ustadz. Jadi ada kadang-kadang penempatan yang tidak tepat juga ya. Kemudian kadang ada yang trauma, orang yang tidak paham, orang yang tidak ngerti agama ya, ketika diberi ucapan insya Allah yang memang itu ya layak untuk diucapkan insya Allah karena sesuatu yang belum dikerjakan, jawabannya apa? Ojo insya Allah lah. Ojo insya Allah lah, apa makarpe kan itu. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang trauma. Biasanya insya Allah itu gak teko, gak dilakoni. Jadi insya Allahnya sebagai taklikon, hanya jadi gantungan saja. Walah, pas ngomong insya Allah masih gak teko ya apa-apa lah. Gak dilakoni gak apa-apa. Jadi abang-abangnya lambe hanya sebagai taklikon saja, bukan tahqiqon, sebagai tahqiq. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ya, beliau tentu kekasih Allah ya. Dan bisa jadi kekasih Allah itu ketika mengucapkan kalimat insya Allah yang belum terjadi, ketika dia diberi ilham oleh Allah, bisa terjadi ketika tentara Tartar ya, menyerbu Damaskus, ibu kota Syria sekarang itu Ibnu Taimiyah memimpin langsung. Tartar ini ya, ngakunya Islam tapi merangi wong Islam. Ngakunya dia Islam. Lalu kemudian ketika terjadi peperangan itu, Ibnu Taimiyah mengucapkan kepada pasukannya, besok setelah peperangan 3 hari, kalian akan melihat batok-batok kepala tentara Tartar akan berserakan di jalan-jalan Damaskus. Tengkorak kepala dari tentara Tartar akan berserakan di kota-kota Damaskus, di kota Damaskus. Lalu kemudian ada yang nyeletuk, ya Abu Abdullah, kul insya Allah, wahai Abu Abdullah, wahai Ibnu Taimiyah, katakan insya Allah. Tegur gitu. Apa kata beliau? Naam, insya Allah tahqiqon. Ya, insya Allah benar akan terjadi. Dan betul, 3 hari setelah peperangan itu tentara Tartar kalah. Dan banyak di antara mereka yang kepalanya dipenggal di jalan-jalan kota Damaskus. Nah, itu sudah artinya mereka para kekasih Allah bisa jadi diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan besok, walaupun kita punya rencana. Bisa jadi memang Allah menakdirkan itu terlaksana, bisa jadi juga tidak bisa kita laksanakan. Maka illa ay yasha Allah wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Dan tidaklah kalian memiliki kehendak, tapi Allah juga punya kehendak. Maka disinilah pentingnya seseorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yu'min billah yashrah sadrahu. Siapa yang iman kepada Allah, maksudnya kepada takdir Allah, Allah buat dodone niki jembar. Lapang menerima kenyataan. Menerima yang terjadi. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian berikutnya adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam hadis ini yang keempat, seseorang tidak tahu di belahan bumi mana dia meninggal. Ini sama juga dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Fi ayyi balatin min biladillah, di belahan negeri mana dari negeri-negeri Allah. Sayatihi ajaluhu, ajalnya akan datang kepadanya. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah demikian. Qala Qatadah mengatakan, ai laisa ahadun minan nasi yadri aina madja'uhu minal ardi afi bahrin am fi barrin am fi sahlin am fi jabalin. Kata Qatadah, tidak ada seorang pun yang tahu di mana tempat pembaringannya, di tempat ia mati di belahan bumi ini. Afi bahrin, apakah dia akan meninggal di tengah lautan, amfi barrin atau di daratan, ya, amfi salin au fi jabalin, di bukit ataukah di gunung, di lembah, tidak ada yang tahu. Wa fil hadis yaqul, di dalam hadis disebutkan dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ajalu ahadikum," jika ajal salah seorang di antara kalian ditetapkan bi ardin, di satu tempat, au sabathu ilaihal hajah, Allah akan tetapkan orang itu ada keperluan ke tempat tersebut. Kalau Allah tetapkan misalnya seseorang berdomisili, ya, di kota A, tapi ternyata Allah tetapkan akan meninggal di kota Z, dekat-dekat sudah, jauh aja langsung di kota Z, bukan B, langsung Z, maka Allah akan menetapkan hajah, keinginan dia untuk menuju ke tempat Z, di mana di situ malakul maut sudah Allah perintahkan untuk mencabut nyawa hamba Allah tersebut di tempat itu. Fa idza balagha aqsa asarihi qabadahu Allah subhanahu fataqulul ardu yaumal qiyamah rabbi hadza mastauda'tani. Jika ia sampai aqsa asarihi, bekas yang terjauh, maka Allah akan tetap mencabutnya, dan bumi akan mengatakan nanti pada hari kiamat, Rabbi hadza mastauda'tani, ya Allah, orang ini, ya, engkau tidak pernah meninggalkanku sedikit pun. Artinya Allah tetapkan bahwa di belahan bumi itu seseorang pasti akan mendapatkan takdirnya masing-masing. Ibnu Katsir menyebutkan satu kisah di zaman Nabi Sulaiman, wallahu alam bisawab, tentang kabar ini. Para ulama ini, Ibnu Katsir juga menukilnya. Ada seseorang yang hadir di kumpulan waktu itu Nabi Sulaiman mengumpulkan orang-orang istana beliau. Ya. Ternyata ada seseorang itu yang melihat kepada salah satu dari menterinya atau anak buahnya Nabi Sulaiman ini. Ternyata anak buah Nabi Sulaiman ini takut juga dipelototi orang itu. Lalu kemudian tanya kepada Nabi Sulaiman, siapa itu Sulaiman? Saya kok takut dipelototi? Bu, itu malakul maut, itu malaikat kematian. Waduh, dilungkas awak dhewe iki. Kalau gitu gini aja, Nabi Sulaiman, tolong ya, saya pinjam kendaraannya. Kenapa kendaraan Nabi Sulaiman? Angin. Kalau tak melayu aduh-aduh itu kok ini. Dituruti aja Nabi Sulaiman. Ternyata memang matinya nggak di situ, matinya di tempat dia yang rencana untuk melarikan diri itu. Nah, diceritakan juga malaikat maut ini
rontok bingung juga kalau wong iki jane dilungkas wis kate mati nduk kono kok jinduk kene arek iki. Mbok gak cocok kecaretane musuhan ini. Ternyata prosesnya begitu. Dengan kecepatan angin, ya, dia pindah ke tempat yang memang Allah takdirkan mati di situ. Pinjam kendaraannya Nabi Sulaiman tadi itu. Wah, ternyata ya betul juga matinya di sini. Padahal saat sebelumnya dalam waktu yang tidak lama dia masih di tempat yang lumayan jauh. Nah, begitu proses yang ausabathu ilaihal hajah. Maka akan ada hajah yang Allah ciptakan untuk menetapkan dirinya meninggal di tempat yang Allah takdirkan. Makanya banyak orang yang getun lah yo lapo arek kok gelem dijak. Dong kecelakaan mati. Loh memang hajatnya ke situ sudah. Enggak bisa ditolak-tolak, enggak bisa ditawar. Nah, kita enggak tahu proses kita seperti apa ketika ajal mendatangi kita. Maka hal seperti inilah yang senantiasa hendaknya kita berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan terbaik kita adalah amal saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dalam hadis tadi itu wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hujan. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa yunazzilul ghaitsa, yaitu yang menurunkan hujan. Khamisul umur al-ghaibiyah allati dzakaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar ay mata nuzuluhu bil laili am nahar. Orang tidak tahu kapan turunnya hujan, di malam hari ataukah di siang hari. Ya. Ini sebagaimana juga disebutkan dalam hadis dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah tentang surat Luqman tadi, potongan tadi wa yunazzilu al-ghaitsa fa huwa masuqun musakhkharun bi amrillahi wahdah. Hujan ini tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala saja. La ya'lamu mata yaji'u aw miqdaruhu wa la sabila ilaihi illa bi amrillahi wahdah. Mungkin saja orang bisa memprediksi, memperkirakan turun hujan demikian, ya. Makanya ada yang sudah bisa mencoba memperkirakan perakiraan cuaca. Kalau dulu bahasanya agak mampu berdukunan, ya. Ramalan cuaca. Dulu saya masih ingat di TVRI ada ramalan cuaca yang ngeramal. Akhirnya diganti istilahnya oleh BMKG, ya, dengan perakiraan cuaca. Diperkirakan melihat kondisi alam yang memang Allah ciptakan. Dan mungkin saja bisa jadi tepat. Tetapi apakah tahu detailnya? Ya. Miqdaruhu, kadar air yang turun itu berapa? Tidak tahu. Kemudian pas detik kapan datangnya juga tidak tahu. Walidzalika ja'at salatul istisqa talaban wa raja'an lillahi wahdah. Karena itulah, ya, ada perintah salat istisqa dalam rangka untuk memohon, mengharap dari Allah saja Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala yang asalnya menahan langit tidak menurunkan hujan, kemudian Allah menurunkan hujannya. Nah, maka ya, tidak diperlukan lagi yang namanya orang yang mencoba untuk menahan hujan, ngelih hujan, dan yang semisalnya. Ya. Dengan cara-cara yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar berdoa, ya boleh-boleh saja. Nabi itu ketika berkhutbah ada orang Badui mengatakan, ya Rasulullah halakatil amwal. Wahai Rasulullah, harta kami binasa, jalan-jalan banyak ternak kami yang meninggal, ya, panen kami gagal. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan hujan. Maka beliau berdoa. Maka istisqa minta hujan itu tidak harus sholat, bisa cukup berdoa saja. Ya. Maka Nabi berdoa di atas mimbar itu, kemudian
Diceritakan itu hari Jumat, orang Badui datang. Ya, karena di antara orang yang tidak mendapatkan kewajiban Jumat ya orang Badui, orang yang jauh. Berarti dia menempuh perjalanan menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdoa. Tidak selang lama hujan turun. Bahkan Nabi belum turun dari mimbar, jenggot beliau sudah basah. Jumat berikutnya datang lagi. Rasulullah kakean udane, tambah banjir rusak. Dan Nabi juga tidak marah. Rewel, dongakne njaluk udan diudani kakean. Nabi juga begitu. Akhirnya atas keinginan orang Badui. Orang Badui memang orang yang bloko suto bahasa kita ya. Sopo noe lah gitu. Nggih jenengan donga supaya udane niku kira-kira nduk gunung tok ngoten nggih. Pun langsung kena tanduran. Ini kan rusak niku. Wonten dalan-dalan ten biaten gunung-gunung supaya saged mangke napa banyune niku nresep mungkin saged dimanfaataken. Ya Nabi nuruti saja. Nah, akhirnya Allah juga menurunkan hujan seperti keinginan orang Badui yang dimintakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdoa seperti itu. Ada seseorang yang punya hajat ya, kemantenan, mendung paweteng. Ini salah satu tidak tahu ini, ada sidi ya, tahu sidi celana dalam, warnanya abang. Daun calon dek genteng, tambah dawer sudah deh. Dawer sudah. Lho jeneng mendunge kaya ngono nggih. Wis katek rubuh, karek rutuhe tok ya diuncali sidi ya. Ndukure genteng. Saya ndak tahu memang kena banyu rutuh maneh mbok ya apa sidine kuwi. Dawer. Dan hujan itu ya bisa jadi menurut sebagian orang itu ya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, makhluk Allah yang lain kepingin. Kita tidak boleh egois. Kalau kita hanya nuruti keinginan kita sementara makhluk Allah yang lain Allah butuh dan memang itu bisa jadi diperuntukkan oleh Allah untuk makhluknya itu, berarti kita egois. Nuruti pokoknya sementing karep kula Gusti wis mboten usah udan, kene udan kan sing bowo. Sementara masyarakat sekitarnya ini butuh air. Butuh air. Nah, ini kan namanya egois. Apalagi dengan cara-cara yang bersekutu dengan bangsa jin. Kalau udane wis sak jam ya mesti ae leren. Muter-muter ambek apa jenenge? Ambek numbuk napa niku alune kira. Barang ngene sak jam leren. Wah. Foto sing daweres dikatokno dijajarno karo foto sing wis terang. Tapi wis sak jam wis wayahe leren wis. Allah sudah menakdirkan sudah habis jatah mikdarnya, kadar hujannya. Ya. Apalagi kemudian katanya waktu itu di rekayasa secara ilmu pengetahuan ditaburi apa garam dan sebagainya kemudian supaya turunnya tidak di situ. Itu usaha manusia, tapi tetap turun. Ya. Dan itu pun juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut hujan itu bayina yadai rahmatih. Rahmat. Sebelumnya ada angin, kemudian ada turun hujan yang disebut dengan istilah rahmat oleh Allah. Jadi 5 hal tadi yang gaib yang di dalam hadis ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Luqman. Miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham wa la ta'lamu madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Yang pertama adalah la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Maksudnya adalah tentang as-sa'ah, hari kiamat. Kemudian tidak tahu apa yang ada di dalam rahim, laki-laki perempuan, rezekinya, ajalnya dan hal detail lainnya. Yang ketiga, tidak tahu apa yang akan dilakukan besok. Yang keempat, di belahan bumi mana akan mati. Yang kelima, tidak ada yang tahu kapan hujan itu turun, termasuk kadar hujannya. Ada 3 pelajaran dari hadis tadi yang disebutkan mu'alif di sini. Yang pertama, himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lihimat tauhidi wasadduhu liturukis syirki wattanabu bil ghaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha menjaga
kemurnian tauhid ini dengan menutup celah jalan-jalan menuju kesyirikan dan hal-hal yang bisa membatalkan keislaman, yaitu dengan menyampaikan bahwa hal-hal yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kekasih Allah yang Allah beritahu. Hakikatnya mereka asalnya tidak tahu. Maka seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau tahu, diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi perihal hari kiamat nanti. Fitnah-fitnah itu diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hadhil khamsu istasarallahu bihinna falam yutli alaihinna malakan muqarraban. 5 hal ini tadi, ya. Ini sesuatu yang tidak ada yang tahu, baik malaikat yang dekat ataupun nabi sekaligus rasul. Kemudian yang ketiga, inzalul matar fadlun minallah. Turunnya hujan adalah karunia dari Allah. Wa rahmah yahbisuhu idza syaa wa yunziluhu idza syaa. Di samping fadl karunia juga rahmah. Allah menahannya apabila Allah kehendaki, Allah menurunkannya apabila juga Allah kehendaki. Wa man idda'a alima dzalika fa huwa kafirun bil ijma. Siapa yang mendakwahkan dirinya, ya, menganggap bahwa dirinya mengetahui tentang hal-hal tersebut, maka dia secara ijma dihukumi telah kafir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.